Francesco Bagnaia dari Ducati memperpanjang keunggulannya di kejuaraan setelah meraih kemenangan di MotoGP Italia, sementara Marc Marquez kembali terjatuh. Setelah berhasil melewati kondisi yang sulit pada balapan sprint di hari Sabtu di Mugello untuk meraih kemenangan dari posisi depan, Bagnaia melakukan hal yang sama dengan mudah pada balapan jarak jauh hari Minggu. Disalip di luar garis oleh KTM dari Jack Miller, Pecco melesat ke tikungan 2 untuk merebut kembali posisi terdepan dan tidak pernah terkejar lagi sepanjang 23 lap Grand Prix. Ini menandai kemenangan kedua di sprint dan kemenangan ketiga pada balapan Minggu tahun ini yang memberikannya keunggulan 21 poin di klasemen. Harapan Marquez untuk meraih gelar juara dunia gagal untuk mendapatkan peningkatan di hari Minggu karena kecelakaan front end lainnya pada motor Hondanya yang bermasalah saat bersaing memperebutkan podium membuatnya gagal finish pada balapan. Pada lap akhir pembuka, Bagnaia memimpin dengan selisih 0,4 detik dari Martin yang berada di atas Pramac dengan cepat menyalip Miller di posisi kedua. Martin mampu menjauhkan diri dari kejaran para pembalap yang mengejarnya, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi keunggulan Pecco karena jaraknya mulai stabil di kisaran 0,4 detik hingga 0,6 detik. Miller mendapatkan serangan dari Luca Marini di VR46 dan Marquez di atas Honda, dengan Marquez yang mencoba menyalip di tikungan 1 pada lap ketiga. Ketiga pembalap beruntung dapat dihindari oleh Alex Marquez yang mengendarai Ducati dan saudaranya yang hanya mampu merebut posisi ketiga sesaat setelah Marini menggesernya ke posisi 4 di tikungan 2. Balapan Marquez hanya bertahan 3 putaran lagi saat dia meluncur keluar dari posisi keempat setelah sedikit melebar di tikungan terakhir dalam pengejaran Luca Marini. Alex Marquez mencoba untuk menegakkan kehormatan keluarga di atas kreasi Ducati dan mengambil alih posisi ketiga dari Luca Marini pada lap ke-13. Namun dia terjatuh saat memasuki tikungan 2. Di posisi depan, Bagnaia terus menjauh dari Martin dan akhirnya sukses melewati garis finish 1,067 detik di depan pembalap Pramac itu. Sementara posisi podium ketiga diraih oleh rekan satu tim Martin, Johan Zarco, yang merebut posisi ketiga dari Luca Marini pada lap ke-18 setelah duel singkat. Baik, berikut ini adalah hasil lengkap balapan MotoGP Italia 2023 di sirkuit Mugello yang bisa kalian simak ya guys. Direktur olahraga Ducati, Polo Chiapatti, mengharapkan sikap tegas dari stewards mengenai ulah Marquez terhadap pembalapnya Pecco Bagnaia saat kualifikasi MotoGP Italia 2023. Marquez dan Bagnaia terlibat perseteruan saat kualifikasi MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Penyebabnya adalah Bagnaia merasa Marquez menghalanginya saat berusaha melakukan flying lap atau lap cepat pertamanya pada run kedua. Bagnaia dan Marquez berpapasan di tikungan 1. DPP Alien saat itu baru saja keluar dari pit lane. Kemarahan Bagnaia pun diungkapkan dengan mengangkat tangannya. Dia lantas melaju di sebelah rival mentornya Valentino Rossi untuk beradu argumen. Marquez sendiri sempat meladeni adu debat dengan si pembalap nomor 1. Meskipun begitu, juara dunia 8 kali ini kemudian cuek saja dan malah menjadikan Bagnaia sebagai target towing barunya. Tadinya terlihat mengincar slipstream dari Marco Bezzecchi juga murid Rossi, Marquez malah menjadikan Bagnaia sebagai target baru. Kecepatan Bagnaia dimanfaatkan Marquez untuk merebut baris start terdepan. Dia akan start dari posisi kedua, sedangkan Bagnaia mendapatkan pole position. Marquez dan Bagnaia menjadi dua pembalap MotoGP pertama yang menyentuh waktu lap 1 menit 44 detik di lintasan sepanjang 5,2 km ini. Bagnaia mencetak rekor waktu lap tercepat yang baru dengan 1 menit 44,855 detik, sedangkan Marquez hanya terpaut 0,078 detik.
Insiden antara Bagnaia dan Marquez mendapatkan komentar dari Paolo Ciabatti dalam wawancara di pit lane dengan reporter MotoGP Jack Appleyard. Ciabatti menganggap bahwa Marquez telah mengganggu Pecco Bagnaia. Saya tidak tahu, maksudnya saya tidak mau terlalu banyak berkomentar tentang apa yang dilakukan Marquez. Bagi saya kelihatannya sudah jelas dia menjadi penghalang bagi Pecco karena dia melihat Pecco saat keluar dari pit lane tapi melaju pelan di tikungan. Jadi mungkin dia mengganggu konsentrasi Pecco di lap itu, kata Paolo Ciabatti. Ciabatti juga mengharapkan ada sikap nyata dari race stewards mengenai aksi di BPLion ini. Saya harap race direction melakukan sesuatu, kalau tidak kami tidak mengerti lagi dengan peraturannya. Bagaimanapun pole position adalah hasil yang bagus. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Kami cukup senang dengan hasil ini, tambah Ciabatti. Ini merupakan kali kedua Marquez mendapatkan protes dari pembalap lain sepanjang perhelatan lomba MotoGP Italia ini. Pada hari Jumat, Maverick Viñales mencibir Marquez karena melakukan tow di belakangnya saat time attack di latihan 2. Marquez pada akhirnya malah mencetak waktu lap yang lebih cepat daripada Viñales dan membuatnya lolos langsung ke kualifikasi 2 karena menembus posisi 10 besar dalam hasil kombinasi latihan. Viñales justru malah gagal. Jadi saya juga berharap race direction bisa melakukan sesuatu karena kami tidak menunjukkan contoh yang bagus untuk Moto3, sindir Viñales. Memang towing tidak dilarang di MotoGP. Marquez pun berdalih dengan menyebutnya sebagai bagian dari lomba. Pembalap baru dihukum apabila menghalangi rivalnya saat melakukannya. Adapun soal insidennya dengan Bagnaia di kualifikasi MotoGP Italia, Marquez merasa tidak bersalah. Saya tidak mengincar Pecco, saya keluar dari pit dan berada di tikungan 1 saat dia memulai hot lap-nya. Namun dia memutuskan untuk berhenti di sebelah saya dan berbicara. Saya berpikir, baiklah, terima kasih karena saya mendapatkan kesempatan untuk mengikutinya. Padahal kalau dia melanjutkan lap-nya, saya tidak akan mengikutinya karena saya baru saja keluar dari pit. Akan tetapi seseorang mempertemukan saya dengan Pecco, pungkas Marc Marquez dengan wajah tanpa dosa. Sementara itu, Pecco Bagnaia memilih untuk tidak berkomentar banyak. Ini memang bisa terjadi ketika kita melakukan satu putaran dan pembalap lain tidak berada di jalurnya tapi sedikit melebar, itu sedikit mengganggu. Namun saya tidak mau masuk ke pembicaraan ini. Hal-hal semacam ini bisa terjadi dan itu saja, pungkas Bagnaia.